Karoma. Kajian Ramadan penuh berkah. Karoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Fatayat, sahabat Karomah dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Fatayat, ibadah puasa di bulan Ramadan menjadi sarana bagi setiap muslim untuk mengendalikan hawa nafsunya, termasuk diantaranya mengendalikan hawa nafsu dalam hal makanan. Namun sayangnya, di bulan Ramadan ini, food waste atau sampah makanan justru mengalami peningkatan. Apa itu food waste? Mari kita bahas dalam Karomah edisi hari ini. Food waste adalah makanan yang berakhir menjadi sampah karena kita membelinya berlebihan atau kita memasak secara berlebihan, sehingga makanan tersebut menjadi sisa dan akhirnya terbuang. Baik terbuang dalam keadaan masih layak dimakan maupun terbuang dalam keadaan busuk. Food waste atau sampah makanan bisa terjadi di restoran, catering, atau di rumah tangga. Di restoran atau catering, misalnya apabila restoran dan catering tersebut memproduksi makanan dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak semuanya habis terjual, maka restoran atau catering tersebut akan membuang makanan tersebut dan kemudian makanan tersebut menjadi sampah makanan. Sedangkan di rumah tangga, apabila kita membeli makanan atau memasak makanan terlalu banyak, kemudian kita membuangnya, maka disitulah terjadi food waste atau sampah makanan. Apalagi di akhir-akhir ini banyak fenomena adanya bisnis kuliner dengan cara online. Kita membeli makanan hanya karena lapar mata, banyak men-scroll menu-menu makanan di HP kita, kemudian kita memesannya padahal kita belum tentu membutuhkannya. Nanti makanan tersebut akan menjadi food waste atau sampah makanan. Fenomena food waste ini menjadi perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO mencatat kurang lebih sepertiga dari jumlah total makanan yang diproduksi akhirnya berakhir menjadi sampah makanan atau food waste. Padahal banyak dari penduduk dunia masih kesulitan dalam mengakses makanan. Bagaimana dengan food waste di Indonesia? Dalam hal food waste atau sampah makanan, Indonesia menempati peringkat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Nigeria. Dalam Food Waste Index 2021, total sampah makanan di Indonesia mencapai 20,93 juta ton per tahun atau 115 sampai 118 kg per kapita per tahun. Jika dirupiahkan, Indonesia setara membuang kurang lebih 231 sampai 551 triliun rupiah setiap tahunnya. Jumlah yang sangat besar. Suatu kondisi yang kontras dengan adanya sekitar 20 juta penduduk Indonesia yang masih kesulitan mengakses makanan. Bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah stunting tertinggi nomor 2 se-Asia Tenggara. Sedangkan KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa 40% dari sampah Indonesia merupakan sampah makanan. Bagaimana dengan di bulan Ramadan ini? Momentum Ramadan seharusnya menjadi momentum yang tepat untuk kita mengurangi food waste atau sampah makanan. Karena kita hanya makan di malam hari, durasi makan kita lebih singkat dibandingkan dengan hari-hari biasa. Namun kenyataannya, food waste justru mengalami peningkatan di bulan Ramadan ini. Hal ini dibuktikan dengan permintaan kebutuhan bahan pokok yang meningkat di bulan Ramadan. Pada saat siang hari,
Kita melihat seolah-olah semua makanan lezat sehingga ingin kita sajikan saat kita berbuka puasa. Namun setelah berbuka puasa, karena lambung kita juga kapasitasnya terbatas, maka tidak semua makanan yang kita sajikan dapat habis termakan. Jadilah food waste atau sampah makanan. Belum lagi dengan tradisi buka bersama atau bukber, yang biasanya dalam acara bukber tersebut lebih banyak makanan yang disajikan dan tidak semuanya bisa termakan. Disitulah bertambah food waste di bulan Ramadan. Bagaimana Islam memandang food waste? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, kullu washrabu wala tusrifu innahu layuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam hal ini jelas bahwa Al-Quran tidak menyukai hal yang berlebihan, termasuk dalam hal makanan. Nabi Muhammad SAW sendiri mencontohkan kepada kita bahwa kita hendaknya tidak berlebihan dalam hal makanan. Nabi tidak pernah kenyang selama 2 hari berturut-turut. Artinya Nabi tidak pernah menimbun makanan atau menyetok makanan lebih dari kebutuhan 1 hari. Dari pernyataan di atas, Nabi memberi contoh bagaimana cara kita berinteraksi dengan makanan, bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam hal menyetok makanan. Nabi bersabda, hendaklah kamu makan secukupnya saja. Nabi makan hanya untuk sekedar menegakkan tulang punggungnya. Sedangkan kita bisa jadi kita makan terlalu banyak sampai kita kesulitan menegakkan tulang punggung. Kalau kita bisa mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tentunya food waste atau sampah makanan bisa kita kurangi. Apakah food waste berbahaya? Dari uraian di atas, tentu food waste berbahaya. Yang pertama, bahaya dalam hal ekonomi. Jelas adanya food waste berarti menimbulkan kerugian yang sangat besar. Yang kedua, food waste berbahaya dalam hal sosial. Di satu sisi ada orang yang membuang-buang makanan dan di sisi lain ada orang yang kesulitan dalam mengakses pangan. Kemudian bahaya bagi kita sebagai umat muslim. Sudah jelas di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Nabi juga mencontohkan agar kita tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan. Maka kualitas keimanan kita dipertanyakan apabila kita masih menghambur-hamburkan atau membuang makanan atau menjadikan makanan menjadi sampah. Membuang makanan juga termasuk dalam kategori kufur nikmat. Belum lagi bahaya sampah makanan terhadap lingkungan. Sampah makanan menimbulkan gas metana yang sangat berbahaya bagi lapisan ozon. Lalu, bagaimana solusi agar food waste atau sampah makanan bisa dikurangi? Sebagai solusi untuk mengurangi food waste, hendaknya kita menjadi muslim yang tidak berlebihan sebagaimana diperintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 31 di atas. Cara agar tidak berlebihan adalah yang pertama, ikuti treatment dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengisi perut dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga untuk bernafas. Jangan sampai kita memenuhi perut kita dengan makanan dan minuman sehingga kita sulit untuk bernafas. Yang kedua, jadilah muslim yang rasional, bukan muslim yang emosional. Yang rasional maksudnya kita berpikir dengan jernih dalam hal makanan. Apakah makanan yang ingin kita konsumsi itu baik? Apakah kita butuh dan apakah porsinya pas untuk kita? Jangan sampai semua makanan kita ambil yang selanjutnya makanan tersebut menjadi sampah. Ada solusi di bulan Ramadan agar makanan kita tidak menjadi sampah. Jadi apabila kita menyediakan makan di waktu berbuka dan makanan tersebut masih ada, maka sisanya bisa kita makan di waktu sahur.
Atau sebaliknya, ketika kita menyediakan makanan di waktu sahur, kemudian masih ada, bisa kita makan di waktu berbuka puasa. Atau jika memang makanan tersebut berlebih, kita bisa membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, food waste atau sampah makanan benar-benar bisa dikurangi. Sahabat Fatayat, sebagai seorang muslim, sudah waktunya kita menjadi pelopor untuk mengurangi food waste atau sampah makanan. Apalagi kita sebagai seorang Fatayat yang notabene adalah seorang ibu rumah tangga. Marilah dari rumah tangga kita mulai mengurangi food waste, agar food waste benar-benar berkurang, agar food waste benar-benar tidak ada. Sahabat Fatayat, sahabat Karomah, demikian Karomah edisi hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah. Kajian Ramadan penuh berkah. Karomah.